wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Eliana, saya dari Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kreativitas Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi di kelas 11 di SMA Negeri 1 Ciseeng, yang diampu oleh Ibu dosen Rosmaini selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Saya akan menjelaskan 3 bab. Untuk bab pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Yaitu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang tindakan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Paul O. Samuelson ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk mendapatkan sumber yang terbatas, untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam dunia pendidikan, ekonomi dijadikan sebagai mata pelajaran di SMA maupun SMA-K. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Ciseeng, bahwa ekonomi di SMA Negeri 1 Ciseeng ini masih rendah atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimum. Kenapa? Karena siswa di SMA Negeri 1 Ciseeng ini belum siap dan belum bisa menerima pelajaran ekonomi, karena menurutnya ekonomi ini merupakan mata pelajaran yang sulit dan memiliki ketelitian yang tinggi, sehingga mereka tidak mampu mengelola dan menciptakan hal-hal baru dalam dirinya, dan mengembangkan hal-hal baru dalam pelajaran ekonomi. Saya menggunakan variabel kecerdasan emosional dan kreativitas belajar siswa dalam penelitian saya, diharapkan dapat mampu meningkatkan prestasi belajar ekonomi, di mana kecerdasan emosional menurut Daniels adalah kemampuan dan potensi dalam diri individu untuk dapat mengenali, memahami, mengelola, memimpin perasaan diri sendiri, sehingga individu tersebut dapat berempati terhadap orang lain, serta menerapkan dan mengaplikasinya dalam dorongan emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan siswa untuk memotivasi diri sendiri, sehingga mereka mampu bertahan menghadapi frustasinya pelajaran ekonomi. Ketika mereka mampu mendorong hati mereka dalam pelajaran ekonomi, otomatis prestasi belajar yang mereka dapatkan akan tercapai. Kenapa? Karena kecerdasan emosional ini tidak melebih-lebihkan atau dapat mengatur kesuasana hati, sehingga mereka tidak stres dalam menghadapi pelajaran ekonomi. Karena ekonomi merupakan pelajaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari, jadi diharapkan pola pikir mereka ini dirubah. Yang tadinya mereka terburu-buru dalam mengerjakan pelajaran ekonomi, seorang guru harus mampu memberikan pelajaran ekonomi dengan cara yang tidak tergesa-gesa atau lembut. Seperti itu. Kedua, ada kreativitas belajar siswa, di mana kreativitas belajar siswa ini merupakan kemampuan dalam mengembangkan hal-hal baru individu. Ketika siswa dapat mampu mengembangkan hal-hal baru, ketika siswa dapat mampu menerima informasi-informasi yang diberikan oleh guru, otomatis mereka akan mendominasikan pelajarannya. Nah, ketika kedua variabel ini digabungkan, antara kecerdasan emosional dan kreativitas belajar siswa ini digabungkan, otomatis dapat menciptakan hal-hal baru dalam pelajaran ekonominya, dan siswa dapat menerima pelajaran ekonomi ketika mereka tenang dan mampu mengembangkan hal-hal baru dalam pelajaran ekonomi itu sendiri. Untuk prestasi belajar, saya menggunakan hakikat prestasi belajar ini karena prestasi belajar itu merupakan suatu hasil yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti pelajaran. Jadi hasil yang diperoleh dari belajar dengan menggunakan variabel kecerdasan emosional dan kreativitas ini, diharapkan ini dapat berhasil meningkatkan prestasi belajar mereka. Untuk bab 3 ada pendekatan dan metodologi penelitian, populasi dan sampel,
teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk pendekatan dan metodologi penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang penulisannya menggunakan pengukuran. Karena sesuai dengan penelitian yang saya gunakan, saya menggunakan pengukuran yang dilakukan secara acak, yaitu dua kelas, kelas IPS 1 dan kelas IPS 2 dari 4 kelas. Untuk metodologi penelitiannya saya menggunakan asosiasi, di mana asosiasi ini yaitu uh, penelitian yang berusaha mencari antara variabel 1 dan variabel 2 yang berhubungan. Maksudnya antara kecerdasan emosional dan kreativitas ini diharapkan dapat memiliki hubungan untuk memberikan stimulus dan respon kepada prestasi belajar siswa, seperti itu. Yang kedua ada populasi dan sampel, di mana populasi dan sampel ini saya menggunakan populasinya itu siswa di SMA Negeri 1 Ciseeng, dan sampelnya kelas IPS 11 IPS 1 dan IPS 2 di SMA Negeri 1 Ciseeng. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, saya menggunakan angket dan tes, di mana angket ini diberikan kepada responden dan atau peserta didik berupa serangkaian pernyataan dan pertanyaan, dan diharapkan siswa ini dapat menjawab dengan baik dari angket dan kuesioner yang saya berikan. Dan untuk tes ini merupakan kesempatan yang saya berikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan statistika deskriptif dan analisis dan statistika inferensial, di mana statistika deskriptif ini hanya berhubungan untuk menguraikan hal atau memberikan keterangan-keterangan dari populasi dan sampel yang telah saya buat. Dan untuk statistika inferensial itu merupakan langkah terakhir yang saya buat untuk menjawab rumusan masalah melalui hipotesis, seperti itu. Kemungkinan itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan di komennya. Terima kasih.